Oke, saya mau ngomongin soal beberapa aliran filsafat di Asia ya. Dan mungkin lebih tepatnya ngomongin bagaimana mereka tuh mengeksplorasi konsep self atau konsep diri. Jadi yang pengen saya ngomongin adalah eksplorasi eksplorasi diri atau self. Jadi ini sebenarnya bagian dari ngeluarin apa yang muter-muter di kepala saya dalam beberapa hari atau minggu ke belakang karena baca buku judulnya. Jadi ada buku judulnya Classic Asian Philosophy. A Guide to Essential Texts. Subjudulnya A Guide to Essential Texts. Dari Joel Cooperman. Oke. Nah, jadi buku ini tuh membahas sesuai judulnya filosofi di Asia yang klasik gitu, yang ribuan tahun lalu, yang sekarang menjelma jadi aliran agama gitu. Seperti seperti Upanishads yang pertama. Upanishads bacanya kayak ini teks India ya, yang ini mungkin bisa dikoreksi kalau salah, tapi yang menjadi satu basis untuk agama Hindu ya. Terus ada Dhammapada yang menjadi basis untuk Buddhism, Bhagavad Gita yang menjadi, saya pikir, basis dari Hindu juga, ibaratnya kayak penerusan dari Upanishads. Terus ada The Bezels of Wisdom, bukunya dari Ibnu Al-Arabi yang menjadi tokoh penting dalam aliran sufisme di Islam gitu. Dan ada macam-macam, ada Confucius, Mencius dan seterusnya gitu. Cuman saya belum baca sampai Kalara, tapi ini baru setengahnya, tapi ini udah sangat menarik dan saya rasa saya pengen ngomongin gitu. Ini filosofi, cuman jadi nggak semuanya mengeksplorasi diri, cuman 3 aliran filsafat pertama tuh menariknya punya banyak eksplorasi soal, sebenarnya 4 sih, Ibnu Al-Arabi juga, cuman saya mau bahas 3 dulu aja. Banyak membahas soal konsep diri gitu, konsep self, selain membahas pertanyaan soal bagaimana sih hidup yang baik itu gitu, bagaimana menjalani hidup yang baik. Dan salah satu sentralnya adalah membahas tentang siapa sih diri itu, apa sih individu itu, apa sih self itu apa gitu. Dan itu jadi central theme untuk kemudian teks-teks tadi, Upanishads, Dhammapada, Bhagavad Gita, untuk menjawab pertanyaan soal how to live a good life gitu. How to live a good life. Karena yang bikin saya sangat tertarik dengan filosofi di aliran filsafat seperti Buddhisme atau Hinduisme di Upanishad dan Bhagavad Gita atau Sufisme adalah aliran filsafat ini tuh mereka benar-benar mencoba untuk menjawab pertanyaan yang how to live a good life gitu. Dan ini sesuatu yang buat saya sangat sangat penting untuk dijawab buat saya pribadi, dan saya pikir buat semua orang gitu, semua manusia pasti, nggak pasti sih, mungkin ada aja yang yang di luar normal ya. Cuman saya cukup yakin lah kalau sebagian besar orang pasti ingin punya hidup yang baik gitu. Cuman pertanyaannya adalah, sebelum how to live a good life, mungkin kayak what is a good life gitu. Dan
Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang langsung coba dijawab dengan aliran filsafat tadi dalam Buddhism, dalam agama sebetulnya. Cuman mungkin perlu dibedakan juga perbedaan antara filsafat dan agama gitu. Cuman itu di luar kemampuan saya lah. dan ini sebetulnya juga apa yang saya bicarakan ini sebenarnya adalah bagian dari percobaan saya untuk belajar juga gitu. Karena mungkin disclaimer juga, ini apa namanya, yang akan saya tulis ini tuh bukanlah sesuatu yang akan saya bicarakan ini bukan sesuatu yang kayak dimana saya akan presenting facts tentang ajaran Buddha itu apa, ajaran Hindu itu apa, atau ajaran Sufisme itu apa. Karena sangat kompleks gitu. Misalkan ajaran Buddha aja. Ajaran Buddha tuh setahu saya ya, ini lagi-lagi koreksi kalau salah. Buddha tuh ucapannya tuh bukan, dia tidak menulis. Buddha itu tidak menulis. Siddhartha Gautama tidak menulis. Yang menulis adalah yang murid-muridnya gitu kan. Murid-muridnya. Dan aliran Buddha pun ada banyak gitu. Saya lupa nama-namanya. Sehingga untuk kemudian bagi saya, apalagi saya cuma baru baca satu buku tentang Buddhism gitu, untuk saya bilang bahwa oh ini Buddhism itu apa ya, sangat-sangat enggak, sangat-sangat di luar kemampuan saya lah, termasuk Hindu juga gitu. Jadi saya juga nggak mau bilang bahwa saya kan pengen bicarakan soal 3 hal ya. Saya pengen bicara soal 3 hal. Jadi eksplorasi diri, self, dalam teks-teks, 3 teks aja. Upanishads. Terus Dhammapada. Ini tulisannya bener nggak ya? Cek dulu deh. Bener. Terus ada Bhagavad Gita. Saya pengen bicara tentang tiga buku ini dan gimana mereka mengeksplorasi diri mereka. Cuman lagi-lagi saya nggak akan bilang bahwa ini loh yang buku ini kasih tahu. Ini cuman bagian dari interpretasi saya. Karena pertama saya nggak pernah baca bukunya langsung, saya cuman baca interpretasi buku ini oleh Joel Cooperman gitu. Jadi ini ibaratnya udah derivatif ketiga nih. Jadi saya nggak akan bilang bahwa saya akan menceritakan isi Bhagavad Gita begini, isi Upanishads begini. Cuman ini lebih seperti bagaimana teks-teks ini tuh diinterpretasikan oleh buku yang saya baca tadi, Classic Asian Philosophy, dan bagaimana dan apa saja insights menarik tentang eksplorasi diri yang saya dapatkan dari interpretasi terhadap kitab-kitab ini gitu. Jadi ini sama sekali bukan apa ya, bukan pembicaraan akademik yang dimana saya akan mendefinisikan isi buku ini. Cuman ini lebih seperti upaya pembelajaran saya pribadi untuk menceritakan insights menarik tentang diri yang saya dapat dari interpretasi terhadap buku-buku ini gitu. Oke. Jadi masih jalan ya? Apakah masih jalan? Oh masih. Nah jadi tadi seperti yang udah saya bilang bahwa konsep self buat 3 kitab ini tuh
penting karena mengarah pada ketika kita tahu diri, apa itu self, apa itu diri kita, akhirnya itu akan mengarah pada tadi, pada good life. Gimana sih hidup yang enak, hidup yang baik tuh gimana sih? Ini kan pertanyaan 300 miliar ya yang semua orang pengen jawab, semua orang pengen tahu jawabannya sebetulnya. Apa sih hidup yang baik tuh gimana sih? Makna hidup gue tuh apa sih? Itu kan sesuatu yang orang-orang termasuk saya akan terus cari gitu. Dan menariknya dari aliran filsafat, ketiga alirannya adalah mereka mengeksplorasi hal itu, dan akhirnya jadi resonance buat diri saya, kayak jadi sangat-sangat merasa lebih apa ya, merasa lebih ada di track yang tepat lah untuk menjawab pertanyaan good life ini gitu. Dan apa tawaran mereka kitab-kitab ini? Pertama mungkin menarik dari konsep selfnya ya, mungkin dari Upanishads dulu. Upanishads, jadi buat Upanishads apa sih diri itu apa sih? Kayak kalau saya bilang saya sebagai Hanif gitu ya, nama saya Hanif. Pertanyaannya mungkin untuk menjawab pertanyaannya kayak semacam sederhana sebetulnya ya. Misalkan orang nanya, Allah tuh siapa sih gitu, pertanyaannya sederhana sebetulnya. Saya rasa Upanishads itu cuman pengen menjawab pertanyaan itu, Allah tuh siapa sih gitu. Misalkan ada orang dari di pinggir jalan nanya gitu ke saya, lo tuh siapa sih Nif? Lo tuh siapa sih? Nah, ada banyak yang menarik dari pertanyaan lo itu siapa adalah, ini kan basically menanyakan soal diri ya, soal diri, kayak selfnya si Hanif tuh siapa sih gitu. Selfnya Hanif tuh apa sih? Esensi dari Hanif tuh apa sih? Sebenarnya ini pertanyaan yang deeply philosophical gitu, cuman bisa dijawab dengan banyak hal. Misalkan, lo tuh siapa? Mahasiswa. Lo tuh siapa? Anak. Penulis. Katakanlah penulis gitu. Siapa? Orang pintar gitu. Atau orang goblok mungkin. Artinya ada banyak pertanyaan self itu ternyata bukan pertanyaan yang sederhana gitu. Siapa sih saya? Mungkin saya ini. Mungkin saya adalah campuran semua ini, manusia, makhluk yang beremosi segala macam. Tapi apa tawaran Upanishads terhadap pertanyaan Allah itu siapa? Tawaran Upanishads adalah dua konsep. Apa yang coba untuk jawaban yang coba diberikan oleh Upanishads ini adalah dua konsep gitu. Dua konsep. Pertama Atman, kedua Brahman. Atman dan Brahman, dan buat saya ini dua konsep yang menarik. Pertama eksplorasi dulu Atman. Atman tuh apa sih? Central pointnya dari Upanishads ini adalah gini. Lagi-lagi ya, ini bukan, ketika saya bilang central point dari Upanishads, saya nggak bilang Upanishads yang teks aslinya. Saya cuma bilang Upanishads yang saya pahami gitu. Ini jaga-jaga aja karena ini upaya saya untuk belajar aja. Jadi tapi tentu saya nggak bisa bilang terus-terusan dong, ini Upanishads yang saya pahami, ini Upanishads yang saya pahami. For the sake of kerapian bertutur ya, saya bilang Upanishads saja. Jadi konsep Atman dalam Upanishads ini adalah begini. Sentral ya, hipotesisnya adalah bahwa ada diri yang sejati gitu. Ada diri yang sejati. Self itu ada, self yang ultimate, yang sejati itu ada. Nah, pertanyaannya sejati itu apa? Yang sejati dari si Hanif ini apa?
Yang sejati adalah apapun adalah apa-apa, bukan, adalah yang tidak berubah. Itulah ketika yang tidak berubah inilah sesuatu dalam diri si Hanif yang tidak berubah inilah. Itulah dirinya yang sejati dan itulah Atman. Atman itu adalah sesuatu yang sejati dalam diri setiap orang yang tidak berubah. Kemudian pertanyaannya adalah apa itu Atman dong? Sesuatu yang tidak berubah. Jadi kayak muter-muter. Cuman kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan lebih baik dengan bertanya apa yang bukan Atman gitu kan. Eksplorasinya bisa seperti itu. Eksplorasinya bisa jadi apa yang bukan Atman. Bukan Atman, apa yang artinya apa yang tidak sejati. Apa yang bukan diri kita. Apa yang terus berubah gitu. Oke, katakanlah kita bawa lagi si Hanif ini ke sini ya. Hanif. Apa sih? Apa sih yang terus berubah dalam diri si Hanif yang bukan dirinya yang sejati, yang bukan Atmannya? Badan. Ya badannya terus berubah. Ya ntar kulitnya keriput, ntar mungkin besok ditabrak motor segala macam. Atau dalam kalau kita bicara dalam hal konsep biologi yang lebih dalam lagi, sel-sel tubuhnya tuh terus berganti sepanjang, ibaratnya sel tubuhnya tuh terus berganti setiap hari. Jadi sel-selnya tuh udah nggak ada yang sama lagi setiap hari, jadi terus berubah. Sel-sel ada yang mati diproduksi lagi. Jadi in deep biological level, badan Hanif tuh terus berubah secara mikroskopik. Badan termasuk semua lah, rambut segala macam. Apalagi emosi terus berubah. Hari ini bisa sedih, besok bisa senang. Detik ini bisa sedih, 2 detik kemudian bisa marah, bisa senang segala macam. Apalagi kemampuan bermusik terus berubah. Skill apapun lah, nulis segala macam. Pekerjaan akan terus berubah gitu. Apa semua, tubuh, pikiran akan terus berubah. Hari ini gue mikir soal ini, besok gue mikir soal ini. Ideologi segala macam. Dan artinya adalah badan, muka segala macam, kemampuan bermusik, skill yang si Hanif ini punya, keadaan emosi dan pikiran. Semua ini tuh bukan dia yang sejati. Hanif tuh bukan pikirannya, Hanif tuh bukan badannya, Hanif tuh bukan emosinya, Hanif tuh bukan kemampuan bermusiknya. Terus Hanif tuh apa? Tanyaannya itu. Hanif yang sejati itu apa? Hanif dalam dunia yang ultimate itu apa dia? Dan dia adalah tadi Atman. Apa itu Atman? Itu sesuatu yang ini sangat sesuatu yang agak tricky, karena definisi Atman adalah sesuatu yang sejati gitu. Jadi sangat, Atman ini nggak bisa dikaitkan dengan benda-benda keduniaan, karena di dunia semua terus berubah gitu. Jadi Atman ini konsep yang sangat abstrak sebetulnya. Dan Hanif itu adalah Atman gitu. Sesuatu yang tidak berubah. Ini beyond konsep sebetulnya kan, beyond bahasa. Apa yang saya bicarakan tentang Atman ini saya nggak bisa mendeskripsikan Atman secara utuh. Saya cuma bisa ngasih tahu teman-teman apa yang bukan Atman, pikiran bukan, badan bukan, emosi bukan, untuk ngasih gambaran kepada teman-teman apa sih yang sejati itu gitu. Dan akhirnya yang saya ucapkan ini cuman ibaratnya
kayak jadi kendaraan untuk mengantar ke sana lah. Tapi saya nggak benar-benar mendeskripsikan Atman karena Atman ini konsep yang sangat abstrak kan, sesuatu yang tidak berubah gitu, sesuatu yang tidak berubah. Itulah yang sejati gitu. Itu sih apa yang saya pahami sebagai Atman gitu. Nah balik lagi, Hanif tadi. Jadi buat konsep Upanishads ini, diri Hanif yang sejati itu adalah bukan pikirannya, bukan badannya, bukan mukanya, bukan caranya berbicara. Dirinya sejati itu adalah Atman gitu. Dan kemudian ini membawa kita kepada tesis sentral berikutnya, bahwa Atman adalah Brahman. Apa itu Brahman? Yang saya pahami adalah bahwa, begini buat gampang menjelaskannya, katakanlah ini ada Hanif, ini ada siapa, John lah, katakanlah John, ini ada Paul, ini ada George, ini ada Sukiman gitu, katakanlah ini ada 5 orang ini. Ketika kita mengupas semuanya, Hanif ini bukan bicaranya, John ini bukan mukanya. Semuanya kita kupas, kita sampai kepada diri yang sejati. Mereka semua ini sama-sama ujung-ujungnya Atman. Ujung-ujungnya John yang sejati Atman juga. Ujungnya Paul yang sejati ini Atman juga. George ini Atman juga. Sukiman ini Atman juga. Intinya apa? Intinya mereka semua nih sama-sama aja sebetulnya. Hanif, John, Paul, George, Sukiman nih, diri mereka yang sejati itu sebetulnya sama. Ibaratnya Hanif tuh sama dengan John, sama dengan Paul, sama dengan George, sama dengan Sukiman yang sejati ya. Karena Hanif tuh bukan mukanya, bukan cara bicaranya, bukan isi pikirannya. Kalau gitu Hanif tuh apa? Atman. Dan Atmannya Hanif pada akhirnya gak akan bisa dibedakan dengan Atmannya John. Ngerti gak sih? Kayak ibaratnya ini ada kertas putih nih. Ini kertas putihnya si Hanif. Ini kertas putihnya si John gitu kan. Terus si Hanif nih ada merahnya, ada kuningnya, ada hijaunya segala macam. John ada kuningnya juga, tapi bentuknya beda. Ada ininya, oranye, ada birunya segala macam. Tapi yang di atas kertas ini terus berubah. Terus kita hapus. Oh ini bukan dirinya si Hanif nih. Oh ini bukan dirinya si Hanif. Ini bukan. Sisanya kertas putih. Inilah Hanif yang sejati. John juga. Ini bukan John. Sisanya apa? Kertas putih. Jadi ujung-ujungnya Hanif sama dengan John. Diri yang sejati itu, Atmannya si Hanif tuh gak ada bedanya sama John. Begitupun dengan semua orang. Begitupun dengan ayam, dengan beruang, dengan apapun. Dan akhirnya, jadi ibaratnya Hanif dan John ini adalah, dan semuanya terhubung. Jadi ibaratnya Hanif dan John ini hanyalah tetes air nih, gambar pakai warna biru aja. Tetes air kecil yang sama di lautan yang besar gitu. Bagian dari satu tetes air yang sama di dalam lautan yang luas gitu. Satu tetesnya jadi Hanif, satu tetesnya jadi John. Cuman ujung-ujungnya sama aja gitu. Dan Atman ini adalah tetes airnya, adalah individu, adalah selfnya. Sementara Brahman ini adalah, ini Brahman itu adalah lautan yang gede, penyatuan dari semua Atman itu. Jadi central thesis dari Upanishads adalah bahwa Atman itu sama dengan Brahman. Ini yang saya pahami ya, lagi-lagi. Dan ini terlepas dari apakah interpretasi yang benar dari saya terhadap Upanishads, buat saya ini cara melihat dunia yang
yang apa ya, yang menarik sebetulnya, bahwa pertanyaan itu aja udah sangat menarik sebetulnya. Apa sih dari diri kita yang nggak berubah, yang sejati? Pertanyaan itu aja udah menarik untuk mencoba, untuk bagi kita untuk coba menjawab diri kita tuh apa sih gitu. Dan jawaban dari Upanishads adalah ini, bahwa Atman adalah Brahman, bahwa diri kita yang sejati tuh sebetulnya adalah sesuatu yang sangat abstrak, yang melampaui hal-hal sehari-hari seperti pikiran kita sendiri, seperti pekerjaan kita, seperti tubuh kita, bahwa itu tuh bukan kita yang sejati. Itu tuh adalah bagian dari dunia yang superficial, yang artificial. Yang sejati adalah Atman gitu. Dan ini tuh, aduh, ini ini tuh adalah sesuatu yang bikin saya kayak, kayaknya harus diam dulu deh 5 menit nih untuk bener-bener nyerap. Karena kalau terus ngomong kayak gini tuh jadi nggak bisa kontemplatif pikiran saya, merasa ya. Kalau terus ngomong gini tuh jadi nggak kontemplatif ya. Cuman itu tadi, saya harap nih bisa kayak ngasih semacam apa ya, semacam apa ya istilahnya, apa ya, percikan, ngasih semacam pantikan kepada teman-teman untuk bertanya sih soal deep philosophical question. Siapa sih diri saya yang sejati itu? Karena ini kita belum bicara soal good life ya. Dan bentar, ini udah 27 menit juga kayaknya. Kayaknya saya nggak akan jelasin semuanya. Saya akan berhenti di Upanishad saja, nanti dilanjutin. Cuman buat saya nih punya kolerasi ini, kalau kita bicara secara praktis ya. Saya bahkan belum bicara soal bagaimana konsep self ini ditranslasi untuk menjawab pertanyaan bagaimana hidup yang baik ya. Saya bahkan belum bicara itu, dan ini udah hampir 30 menit, jadi kayaknya nggak usah dilanjutin. Cuman buat saya, kalau kita pikirin dikit aja, ini tuh punya implikasi praktis yang luar biasa. Ketika kita pikir bahwa gue tuh sebetulnya gue yang sejati tuh bukan anaknya bukan anaknya bapak gue loh, katakanlah itu gitu ya. Kita jadi tidak menderita. Ini contohnya, kita jadi nggak tersinggung kalau dibilang, kan sering tuh pas di sekolah tuh, pas SD tuh manggil-manggil nama bapak tuh, lu bapak, misalkan Hanif ya, nama bapak saya Agus gitu. Saya kalau saya punya konsep diri yang lebih matang, bukan lebih matang ya, yang dimana saya merasa bahwa saya tuh melampaui identitas sehari-hari saya, bahwa saya sebagai anaknya si Agus, saya nggak akan tersinggung ketika orang bilang, wah lu anaknya si Agus loh gitu. Atau lebih jauh lagi, ketika saya merasa diri saya tuh bukan pikiran saya nggak akan merasa tersinggung atau kecewa berat ketika orang bilang, lu goblok gitu. Ketika saya ketika saya ketika saya tidak mendefinisikan diri saya sebagai dalam hal muka saya nggak akan tersinggung ketika orang bilang, lo jelek lo. Karena ya diriku ini lebih dari sekedar muka, nggak akan tersinggung. Atau apa, jadi kalau saya mendefinisikan diri saya sebagai, katakanlah, mungkin apalagi harta gitu, saya nggak akan tersinggung ketika saya nggak akan merasa cemas ketika
duh, orang-orang lain kok punya gadget ini ya, tapi kok gue nggak punya ya. Ketika saya tidak menaruh identitasnya pada harta kebendaan, saya nggak akan merasa FOMO, mungkin kata istilahnya sekarang ya, atau saya nggak akan merasa malu ketika saya tidak punya harta yang dimiliki orang lain, karena toh identitasnya bukan itu gitu. Ketika saya menaruh identitas saya pada ketika saya tidak menaruh identitas saya pada, katakanlah apalagi pada jumlah teman gitu atau tongkrongan gitu, saya kemudian nggak akan merasa insecure atau FOMO ketika orang-orang ini nongkrong kok gue nggak nongkrong ya. Saya tidak akan merasa FOMO atau insecure ketika, karena saya tahu oh ini tuh bukan identitas gue loh. Dan akhirnya saya pikir ketika kita tidak menaruh identitas kita pada hal yang trivial, bukan trivial mungkin, yang ketika kita tidak menaruh identitasnya pada ketika kita tidak menaruh identitas kita pada hal-hal semacam ini, akhirnya secara praktis kita kekurangan alasan istilahnya untuk cemas gitu. Meskipun lagi-lagi ya tetap aja mungkin cemas secara biologis, tapi setidaknya kita tidak menambah-nambah kecemasan yang tidak perlu lah. Ketika kita bisa mengurangi konsep, ketika kita bisa melepaskan ikatan kita terhadap konsep diri yang seperti muka, seperti harta, atau seperti jumlah teman dan seterusnya gitu. Dan ini adalah bagian praktis gitu dari konsep self ini, meskipun ini pun kalau dipikir-pikir menerbitkan pertanyaan yang lebih jauh lagi. Ketika kita tidak ada self, lantas pertanyaannya kan sebetulnya adalah, lantas ketika saya melakukan hal-hal ini, pertanyaan yang ini kita eksplorasi yang lebih dark lagi. Ketika kita menganut hal seperti ini, pertanyaannya adalah, lantas bagaimana dengan hal-hal buruk yang kita lakukan? Mencuri, memukul, membunuh. Pertanyaan mengerikannya kan kemudian adalah, berarti saya tidak perlu merasa bersalah dong kalau saya melakukan itu. Dan itu ini saya baru, itu sesuatu yang terpikir yang oleh saya sekarang gitu, bahwa kalau gitu gue tuh di mana dong gitu. Dan ini lagi-lagi buat eksplorasi yang lebih panjang lagi menurut saya. Tapi kalau saya sendiri ya, kalau kita terlepas dari hipotesis Upanishads tadi dan sampai pada ini udah omongan dari saya sendiri sebagai manusia gitu, saya merasa ketika saya peka terhadap apa yang saya rasakan, saya merasa bahwa kata hati itu ada gitu. Entah kata hati ini kita bahas dari sisi biologis ya, atau dari sisi yang spiritual, yang jelas secara experiential kata hati itu ada. Dan setidaknya pada diri saya bisa bilang bahwa saya tuh ingin sesuatu yang baik gitu, ingin kebaikan, walaupun saya mungkin nggak tahu apa itu sesuatu yang baik, cuman saya ingin mengarahkan diri saya kepada hal yang baik gitu. Dan buat saya itu adalah impuls yang paling mendasar dari diri saya sebagai manusia gitu. Itu sesuatu yang ibaratnya saya imani gitu, udah bukan sesuatu yang saya tahu atau apa, ini sesuatu yang saya imani gitu. Dan pada akhirnya konsep diri saya bukan sekedar kertas putih kosong atman yang bisa dibawa kemana-mana, bahkan kepada keburukan. Konsep diri saya adalah, oke,
saya bukan muka saya bukan pikiran saya, cuman ini lagi-lagi analogi ya, cuman saya melihat itu sebagai suatu kendaraan. Saya melihat muka tuh bukan sebagai diri saya, pikiran saya tuh bukan sebagai diri saya, tapi saya melihat pikiran, tubuh, mereka tuh bukan diri saya, tapi mereka tuh adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk mencapai pada kebaikan. Itu jadi ketika saya bicara soal apa itu konsep diri yang saya pikirkan, saya merasa sekarang ya, per titik ini saya merasa bahwa ini lagi-lagi ini ini saya nggak sangat tidak bisa bilang bahwa setiap harinya saya menghidupi diri saya supaya saya jadi baik. Enggak sih, saya orang yang masih sangat penuh dengan hal-hal buruk dalam keseharian. Cuman idealnya, niatnya nih, saya pengen seperti ini. Saya pengen mengarah pada kebaikan, dan saya melihat diri saya itu sebagai tadi. Sebenarnya saya melihat diri saya sebagai setetes air itu, sebagai kertas putih itu. Tapi nggak apa-apa kalau kertas putih ini ada isinya, ada isi pikirannya, nggak apa-apa. Kalau ada isinya tubuh, nggak apa-apa. Tapi itu bukan diri saya, cuman mumpung ada berkah ya dimanfaatkan dong. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk mencapai kebaikan tadi. Tapi mereka bukan diri saya yang sejati gitu. Itu sih kalau saya ditanya stand saya. Walaupun kayaknya gak ada yang mau tahu ya, cuman ini bagian dari saya untuk mempelajari diri saya sendiri sebetulnya. Saya melihatnya seperti itu, bahwa saya ini cuman peselancar ngikutin ombaknya. Ngikutin ombak yang dikasih, entah itu Tuhan atau semesta, entah itu naluri biologis yang mengarahkan saya pada kebaikan gitu. Dan saya pingin ke situ. Kenapa pingin ke situ? Kenapa pingin jadi orang baik? Nggak tahu, pingin aja gitu. Dan saya melihat saya itu sebagai itu aja gitu, sebagai peselancar, sebagai kayak batok kelapa yang ngikutin ombak aja. Dan itu sih konsep saya. Konsep saya terhadap diri dan apa yang baik gitu. Aduh, gila. Ini muter-muter, cuman itulah ya. Kayak udah cukup diselesaikan sampai di sini gitu. Eksplorasi diri, self. Lagi-lagi ya, ini konsep yang sangat-sangat kompleks menurut saya, dan saya pun nggak bisa jawab sebetulnya. Video ini cuma bagian dari upaya saya untuk belajar lagi sih. Dan saya harap ini juga bisa, apa yang saya ucapkan di sini juga bisa memantik teman-teman untuk menanyakan pertanyaan yang sama kepada diri teman-teman sendiri. Dan mungkin justru disitulah esensinya, bukan pada mendapat jawaban, tapi pada terus-menerus bertanya gitu sih. Oke, sampai jumpa, dadah.